Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratian atau kratos. Demos bermakna rakyat atau kekuasaan suatu tempat. Adapun kratian atau kratos berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demikian perpaduan keduanya menjadi demos kratos, yang artinya bentuk pemerintahan rakyat di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau lewat para wakil mereka yang dipilih melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Sederhananya, definisi demokrasi seperti yang pernah diungkapkan oleh Abraham Lincoln, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Contoh praktik demokrasi di negara ini bisa dilihat dari yang pertama, yaitu diadakannya pemilu untuk memilih calon wakil rakyat yang duduk di bangku parlemen. Yang kedua yaitu rakyat ikut serta mencoblos atau memilih para wakilnya dalam pemilu. Pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilakukan pemilihan yang akan menentukan kepemimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang akan memengaruhi pembangunan dan kebijakan di tingkat daerah. Rakyat memiliki hak untuk memilih siapa yang layak menjadi pemimpin sesuai dengan keinginan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai hak pilih dan sebagai warga negara mereka wajib untuk memilih pemimpin. Asas pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sejak zaman Orde Baru sudah diberlakukan asas Luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelaksanaan tersebut mengalami perkembangan di era reformasi dengan munculnya asas jurdil atau jujur dan adil. Langsung aja yang pertama yaitu asas langsung. Dalam pelaksanaannya, rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati dan nurani tanpa adanya perantara. Yang kedua yaitu asas umum. Asas umum adalah jaminan bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat berhak untuk dipilih dan memilih tanpa adanya diskriminasi pada acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Yang ketiga yaitu asas bebas. Asas bebas memastikan setiap warga negara memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan pemilu, setiap warga negara akan dijamin keamanannya agar dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Yang keempat yaitu asas rahasia. Asas rahasia di sini menjamin bahwa pemilih yang memberikan suaranya dipastikan bahwa pilihannya itu tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin. Namun, asas ini tidak berlaku bagi pemilih yang telah keluar dari bilik suara dan dengan sukarela memberitahukan pilihannya kepada pihak lainnya. Yang kelima yaitu asas jujur. Dalam pelaksanaan pemilu, asas ini mengharapkan kejujuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan juga pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Yang keenam yaitu asas adil. Asas adil ini adalah bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun dalam penyelenggaraan pemilu. Negara demokrasi perlu menjamin bahwa kegiatan pemilu terlindungi dari intervensi dari pihak manapun dan diselenggarakan secara transparan terhadap semua pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemilu bebas dari kecurangan dan kepentingan pribadi, serta untuk memastikan bahwa pilihan rakyat benar-benar diwakilkan oleh pejabat yang mereka pilih. Negara demokrasi melindungi hak-hak masyarakatnya untuk memilih, termasuk hak untuk mengajukan capres, cawapres, atau calon legislatif. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan pelaksanaannya diawasi oleh badan terkait seperti Komisi Pemilihan Umum. Pemilu juga menjadi sarana untuk memastikan kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuatan pemerintah berasal dari rakyat dan tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Pemilu menghasilkan kepemimpinan yang mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk semua masyarakat.